Selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Mari siapkan hati dan diri kita, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang terakhir, gunakanlah pakaian dengan sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur saat ini kita kembali boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepadanya. Mari siapkan hati kita bersama-sama, kita akan menerima lawatan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya, kita menyembah Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang sanggup melawat saya dan saudara. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan anugerah-Mu untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh melawat kami semuanya ya Tuhan. Setiap kami yang datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan, kami percaya kami akan dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri Allah Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga selesainya semuanya jadi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya akan mengganggu ibadah kami. Saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ikut patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita bersyukur, kita menyembah Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan memegang kendali. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun oleh Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun oleh Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan dengan iman. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan, ku rindu setiap waktu.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Kami menyatakan iman kami di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami menyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas segalanya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku,
Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah Engkau. Bebaskan roh kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Amin. Kasih setia Tuhan kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan dengan iman, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi, katakan bersama Yesus, haleluya. Juru selamatku, hari-hari ku lalui, bersama Yesus. Haleluya. Suka duka ku jalani bersamamu ya Tuhan. Persoalan pencobaan kan ku hadapi, katakan dengan iman, bersama Yesus. Juru selamatku, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan
kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari jemput jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini. Amen. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya. Selalu menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Katakan sama-sama, dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Sama-sama katakan, dia ada di dalamku, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya, katakan dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia
baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk apapun yang terjadi, mari kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kita hanya mau tetap terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin bagi setiap kita yang percaya. Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan, sebut bangkit berdiri. Bapa-Ku yang di surga, Engkau Bapa yang pelihara hidup kami, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat yang dengan tidak pernah kasih habisnya, dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan-Mu, Mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan-Mu, mengandalkan Engkaulah harapan kami ya Tuhan. menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku.
Ini menjadi pernyataan iman kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan dari hati kami mengasihi Engkau, semuanya boleh naik ke hadapan hadirat-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan apa menjadi kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu yang Kau percayakan pagi hari ini. Amen. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi bibir mulut hamba-Mu. Engkau nyatakan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan, untuk boleh disampaikan bagi kami semua jemaat Tuhan. Dan kami semua boleh dibangun iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dengan hak iman yang otoritas yang Kau berikan kepada kami, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ikat patahkan, hancurkan segala kuasa dan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada hari ini, di mana kita ketahui bersama bahwa mulai minggu ini sampai kepada adanya pemberitahuan berikutnya, kita mengadakan ibadah online dalam ibadah raya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur senantiasa segala apa yang Tuhan berikan kesempatan anugerah bagi kita untuk kita boleh pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yang akan kita doakan, yaitu yang saya sebutkan namanya Justin Tismin, Dimas Nugroho, Anna Mahajido, David Patrick Ferdinand, Ferdi Adi Sugiarto, Yohanes Tula, Michela, Oscar Samaa, Ho Gyo Jeng, Gunawan Lendah Manu, Trifosa Stella Cowindra, Budi Okto Wijaya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, dan kita akan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, menaikkan pujian syukur. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah berikan bagi saudara kekasih kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan biarlah kiranya Tuhan dengan pertambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan juga pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Pertolongan perlindungan-Mu atas mereka daripada segala kuasa sejahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini, yaitu ntar kita lihat di tayangan. Apa yang akan kita pelajari adalah beberapa hal yang menjadi, atau salah satu hal yang menjadi pertanyaan daripada banyak anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka menjalani akan kehidupan mereka sebagai orang percaya. Dan antara lain ya, bahwa kenapa kalau sudah akhir tahun banyak peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi, banyak masalah-masalah ataupun malapetaka atau hal-hal yang tak terduga terjadi. Ada kecelakaan, ada kekacauan, ada kematian, dan lain sebagainya. Nah,
supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan, maka hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan menjelaskannya ataupun dari secara sebagaimana yang biasa orang bergantung kepada hal-hal yang agak miring ke mistik, tidak. Tapi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan untuk dapat mengetahui kenapa seperti ini, mengapa, sebenarnya bagaimana, apa yang terjadi, ya, dan apa penyebabnya. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan topiknya adalah target operasi daripada iblis, ya, target operasi iblis. Nah, kita perlu memahami ini supaya kita mengetahui sebenarnya iblis bekerja dengan cara yang bagaimana. Nah, apakah iblis juga mempunyai target di sini? Nah, target di sini saya tidak bicara atau tidak menjelaskan tentang arti kata target untuk tujuan orang-orang tertentu, tidak, ya, tidak seperti itu, tetapi adalah sesuai dengan arti kata, ya. Jadi kita mulai dulu dengan arti kata. Apa arti kata daripada target, ya, supaya kita bisa paham. Target itu adalah sasaran yang akan dicapai. Sasaran yang akan dicapai, singkatnya sederhana seperti itu. Jadi sasaran yang akan dicapai itu tidak hanya sekedar tercapai, ada angka yang menyertainya, ya. Jadi sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Jadi tidak hanya bersifat individu seseorang, tetapi juga angka. Ya, kalau kita bertolak dari pengertian arti kata target ini, maka kita juga menemukan di dalam kehidupan kita bahwa di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 kita akan baca, ya, atau saya bacakan demikian. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, Alkitab sudah menjelaskan tentang hal tersebut. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ya. Jadi kita mulai dari ayat ini dulu supaya kita memahami bahwa kata target ini yang artinya sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai, selain berbicara tentang objek sasaran, tapi karena ada batas ketentuan, maka dia juga tidak akan terlepas dengan jumlah, ya. Misalnya dalam kehidupan hari-hari, ya, dalam kehidupan hari-hari kita juga memahami bahwa tidak ada yang dapat dipisahkan kehidupan kita setiap individu dengan apa yang namanya target. Nah, oke. Nah, tetapi pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tentang topiknya adalah target operasi iblis. Nah, apakah pernah kita ketahui bahwa iblis juga dalam bekerja memiliki target dalam hitungan waktu? Jadi target ini saya sudah katakan tadi, bukan cuma objek sasaran, bukan juga cuma angka, tetapi ada batas ketentuan waktu. Batas ketentuan waktu, batas ketentuan jumlah, dan terhadap objek tersebut. Itu jelasnya seperti itu. Nah, mari kita lihat, ya. Nah, apakah kita pernah menyadari akan hal ini? Jadi saya akan jelaskan dan menjawab hal-hal yang mungkin selama ini, kenapa
kok selalu kalau sudah menjelang akhir tahun banyak sekali. Dan kalau kita perhatikan memang ini bukan takhayul, tapi ini kalau kita renungkan, ada banyak peristiwa-peristiwa hebat, kecelakaan besar, tragedi besar itu kalau bukan akhir tahun, awal tahun. Nah ini ya, jadi kita pelajari sesuai firman. Tidak usah bukan mempelajarinya secara mistik. Tuhan bilang begini. Ada yang melihat pelihatan begini. Tapi kita lihat bahwa itu semua tertulis. Hanya dibutuhkan hikmat untuk menangkap hal-hal tersebut di dalam firman Tuhan. Nah, mari kita perlu menyadari terlebih dahulu. Yang pertama, iblis sangat tahu tentang waktu. Itu yang perlu kita pahami, ya. Karena apa? Karena seluruh kegiatan kehidupan kita dalam beraktivitas ini semuanya berada di ruang waktu. Dan ketika dalam perjalanan kehidupan kita juga ada punya satu target atau batas ketentuan yang akan dicapai, juga tidak lepas daripada ketentuan waktu. Jadi sebenarnya kalau tanpa disadari, setiap orang dalam hidupnya harus ada punya target. Kita kasih contoh sederhana. Dalam pertumbuhan fisik manusia saja, ada fase-fase yang sudah diatur oleh waktu. Persis seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 tadi. Masa bayi, masa kanak-kanak, masa tunas remaja, masa kaum muda, masa dewasa, dan lansia. Ini. Dan setiap masa waktu-waktu masa pertumbuhan ini, itu dibatasi. Usia sekian sudah harus begini. Usia sekian dia sudah harus capai ini. Usia sekian dia sudah harus capai. Makanya kalau ada orang yang sudah badannya besar tapi pikirannya pikiran anak-anak, bahasanya bahasa anak-anak, itu berarti tidak normal. Baik fisik, baik jiwani maupun juga rohani juga Paulus mengatakan, dihitung dari lamanya sudah pantas kamu jadi guru, tapi aku masih memberikan kepadamu susu karena kamu tidak tahan makanan keras. Ya, makanan susu itu adalah untuk anak-anak, sedangkan makanan keras untuk orang dewasa yang mengerti, yang punya pengertian. Jadi kita lihat semua, ya. Juga dalam dunia pendidikan, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan perguruan tinggi sisanya terserah berapa tahun ditetapkan juga. Normal ya sekian tahun, ya, tergantung daripada disiplin ilmu yang sedang dia ikuti. Jadi kita lihat semua apapun di dalam kehidupan itu ada target, kecuali orang-orang yang tidak mempunyai target dalam kehidupannya adalah orang-orang yang tidak terlalu kasar kalau kita katakan tidak normal, tapi bukan tidak normal dalam fisik, tapi dalam hal menjalani hidupnya. Nah ini yang kita lihat, ya. Jadi kita juga tahu orang yang berbisnis juga ada target, ya. Orang dalam kehidupannya dia sudah ada target, selesai sekian dia akan punya target bulan umur sekian dia akan menikah, umur sekian dia sudah harus punya ini, umur sekian dan lain, semua ada target dan tidak luput, tidak lepas daripada masalah waktu, ya. Jadi kalau kita melihat karena target ini ada hubungannya dan berada di dalam ruang waktu ini, maka kita juga harus memahami iblis di dalam bekerja juga punya target yang ditentukan oleh waktu. Dan harus kita sadari, kalau kita teliti dengan baik, iblis adalah pengguna terbaik dalam hal waktu, tidak seperti manusia. Ya, banyak yang membuang-buang waktu, kita lihat saja dalam usia tertentu dengan apa yang sudah dicapai itu kayaknya tidak sampai, tidak sesuai dengan masa hidupnya punya lama, dengan apa yang sudah dia capai tidak sesuai, ya.
Ya, kita tahu bahwa kalau kita rajin mengikuti wawancara-wawancara yang bermutu dalam acara-acara televisi, kita melihat di situ adalah orang-orang masih muda, berhasil punya ini mampu punya dan lain sebagainya. Ya, nah, jangan kita lihat bahwa orang ini semua adalah orang-orang yang punya target dalam kehidupannya. Nah, mari kita baca Wahyu 12 ayat 12 untuk menemukan bahwa iblis adalah pengguna waktu, pengguna terbaik di dalam hal waktu. Ya. Nah, beda dengan kita. Wahyu 12 ayat 12. Ya, Wahyu 12 ayat 12 saya bacakan. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu sudah singkat bagi orang percaya, beda dengan waktu sudah singkat bagi iblis, beda dengan waktu sudah singkat bagi orang yang non percaya kepada Kristus. Makanya saya kasih warna khusus, waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktu untuk dia bekerja, beroperasi di dunia ini sudah singkat. Oleh karena dia tahu ini waktu sudah sangat singkat baginya untuk merajalela di bumi ini, maka dikatakan ia turun dengan geramnya, bukan cuma geram, geramnya yang dahsyat, itu yang tertulis. Jadi sudah bisa tergambar, walaupun kita tidak perlu masuk di alam roh, tapi dengan belajar merenungkan, menghayati firman Tuhan, sudah bisa tergambar bakal apa yang akan terjadi di bumi dan di laut, dengan di mana manusia ada di dalamnya, dengan segala macam yang akan, segala berbagai macam bentuk yang akan dikerjakan oleh iblis dengan kekuatan geramnya yang dahsyat. Ini dulu kita renungkan. Ya. Kalau sudah ada kata geramnya yang dahsyat, dia bekerja dengan kemarahan yang dahsyat, dia bekerja dengan kedahsyatan amarah, maka itu berarti malapetaka. Itu berarti kehancuran. Itu berarti dia mengobrak-abrik dengan segala sesuatu yang harus yang mana dia akan lakukan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi iblis, kenapa saya katakan tadi pemakai waktu, pemakai terbaik dalam hal waktu, karena dia tahu sudah singkat, dia kerja keras super cepat dengan kegeraman. Pertanyaannya, kok bisa iblis lebih meresponi ketetapan firman Allah bahwa waktumu tinggal sedikit, sedangkan di satu pihak kita juga tahu. Makanya versi apa yang kita tahu? Waktu sudah singkat. Karena sangat jelas. Firman Tuhan berkata, hendaklah orang yang memakai seperti tidak memakai, hendaklah orang ini seperti orang yang memiliki seperti tidak memiliki. Kenapa? Oleh karena waktu sudah singkat. Apalagi yang kita tahu? Yang lebih luar biasa lagi, sebagai orang percaya, kata waktu sudah singkat itu, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Harusnya kita juga kebalikan daripada kegeraman yang dahsyat, harusnya kita militansi, memiliki satu gerakan yang militan karena waktu sudah singkat. Nah, disinilah pembuktian bahwa iblis adalah pemakai terbaik dalam hal waktu. Kita tidak dapat meresponi
apa yang firman Allah telah tetapkan sudah singkat. Kedatangan Kristus sudah singkat. Karena jangan lupa, secara Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus yang sudah singkat itu lebih dahulu terjadi daripada iblis berakhir di rantai. Iya. Nah ini berarti waktu bagi kita jauh lebih singkat daripada waktu bagi iblis untuk bekerja. Yang seharusnya kita lebih lagi super cepat, ya, bukan lagi mungkin sudah kecepatan supersonik, tapi ternyata iblis lebih cepat. Nah, mari kita lihat. Ini kiranya bisa membawa kita kepada satu kesadaran untuk mengawali, masuk lebih dalam lagi untuk memahami, supaya target pencapaian kita jauh lebih melebihi daripada target pencapaian daripada iblis. Dan dikatakan dia hanya datang untuk merusak, menghancurkan, membinasakan, mencuri. Nah, oke. Kita lihat lebih lanjut. Ini dulu kita pahami, ya. Apalagi tidak ada kesempatan yang disia-siakan oleh iblis. Bahkan dia cari kesempatan di dalam sekian waktu, di dalam satu ruang waktu. Ini ada, katakanlah dalam satu hari 24 jam. Dalam 24 jam ini, di dalamnya ada beberapa kesempatan-kesempatan yang tersedia. Nah, kalau toh tidak ada kesempatan, iblis akan mencari kesempatan. Mari kita buktikan. Dalam Lukas pasal 4 ayat 3. Ya, setelah Yesus dicobai dan dia menang dan iblis undur, apa yang menjadi sikap iblis pada saat itu? Lukas 4 ayat 3 berkata begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Dia mundur dari Yesus dan menunggu. Apa yang dia tunggu? Waktu yang baik. Apa maksud waktu yang baik? Kesempatan. Sama dengan satu hari 24 jam. Tidak selamanya 24 jam itu ada kesempatan. Kenapa? Waktu yang baik, ada peluang. Jadi kita perhatikan di sini, ketika segala sesuatu tidak ada, dia tunggu, cari kesempatan, dia cari yang mana ini. Dan kita buktikan lagi, ya. Berikut kita baca apa? Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Ini perlu menjadi perhatian kita. Dikatakan begini. Ini awalnya, ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Berikut, ya, maka mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Yudas menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Perhatikan ini. Kapan mulai? Kapan mulai Yudas cari kesempatan? Pada waktu iblis masuk. Ini. Mungkin tadinya dia tidak sampai ke situ pikirannya. Tapi ketika iblis masuk, ia cari kesempatan. Dan salah satunya juga terbuka pikiran jahat. Oh, ini mesti kompromi. Baku mufakat dulu dengan imam yang kepala, dengan orang-orang kelompok-kelompok yang anti Yesus. Dan terjadi di situ tawar-menawar.
dan dikasih uang. Bayangkan murahnya 30 keping perak itu harga seorang budak biasa yang paling murah, harga paling murah dari seorang budak. Dan setelah terima, ya rupanya menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang, dan kemudian ia mencari kesempatan. Nah, mari kita lihat. Kita kembalikan dulu ini sebelum kembali kepada operasional iblis. Kalau iblis bisa begini rupa karena dasarnya dia tahu kesempatan itu atau waktu baginya sudah singkat, kita pun juga tahu versi iblis waktu sudah singkat baginya. Dia tahu sebentar dalam waktu yang singkat ini adalah karena ia akan dihukum, ia akan dibinasakan, dan sebelum dibinasakan dia akan dirantai 1000 tahun lamanya. Dan waktu untuk merantai 1000 tahun lamanya itu sudah sangat dekat. Dia tahu itu. Dan dia responi. Makanya dia kerja. Nah, kita juga tahu Tuhan Yesus segera datang. Tapi kita kadang-kadang tidak cari kesempatan. Ya, tidak pakai kesempatan itu untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, kita lanjut. Kita harus menyadari hal yang berikut adalah bahwa iblis bekerja di seluruh dunia. Dan kita pernah tahu kalau kita baca di dalam kitab Ayub, dia keliling, beridar-idar, mencari siapa yang dapat diterkam. Oke? Olehnya 1 Petrus 5 ayat 8 itu merupakan peringatan bagi setiap orang percaya agar tidak perlu takut kepada iblis, tapi juga jangan meremehkan. Apa yang ditulis? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu langsung diidentikan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ini nasihat untuk orang percaya. Tapi dalam kitab Ayub kita sendiri membaca itu dan kita bisa dibawa kepada alam roh yang tentang keadaan alam roh bahwa ternyata iblis beridar-idar. Dan percakapan itu sangat jelas di situ. Nah, mari kita renungkan. Dan mari kita menyadari karena sudah diawali dengan kata sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi ini hal yang perlu sekali kita pahami agar supaya kita sebagai orang percaya jangan sampai mengalami hal-hal yang membawa kita tidak dapat menduga. Ya, oleh karena iblis bekerja di seluruh dunia ini, maka perlu kita memahami bahwa jangan kita anggap bahwa di mana iblis ada di mana-mana. Tidak, bukan. Iblis bukan maha hadir. Yang maha hadir itu Tuhan, Tuhan Allah. Ya, jadi jangan kita anggap bahwa iblis itu maha hadir. Ya, jadi kita walaupun dia bekerja di seluruh dunia, tetapi ia bukan berarti maha hadir. Di sana ada yang diganggu Lucifer, di sini juga ada yang diganggu Lucifer, tidak, ya. Jadi dia bukan seperti itu, dia bukan maha hadir. Ya, jadi jangan kita kena tipu sama pemahaman menganggap bahwa iblis itu kayak Tuhan Allah hadir di mana-mana, tidak. Ya, makanya itu bisa diusir. Ya, diusir dan jangan salah usir juga. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu dikatakan kita tidak diajar untuk takut kepada iblis, tapi juga tidak untuk meremehkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Kemudian selain daripada itu iblis bekerja dan punya target. Nah, perhatikan ya, tadi saya sudah jelaskan di bagian depan bagaimana ia bekerja dalam kemarahan, kegeraman yang dahsyat.
Jadi ketika ada kata bekerja, saudara dan saya harus dapat menggambarkan bahwa ia itu sedang bekerja dalam saat-saat ini, dalam kondisi yang seperti itu. Ya, bukan lagi dengan cara-cara yang biasa-biasa, bukan, ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kata seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, sekali lagi saya mau tekankan, bukan berarti iblis maha hadir, bukan, ya. Tetapi kita tahu bahwa ketika Allah bertanya kepada dalam kitab Ayub, dari mana kamu? Dari beridar-idar di seluruh. Ada lihat itu hambaku Ayub? Nah, jadi dia beridar-idar, ya, tetapi ia bukan berarti hadir di mana-mana. Kalau iblis hadir di mana-mana, dia tidak usah beridar-idar, karena dia so ada di mana-mana. Mau bikin apa lagi beridar-idar? Ya, ini. Ya, saudara, ini perlu dipahami. Jangan suruh anggap biar cuma di kamar kecil malam-malam di sana juga gelap ada iblis. Jangan, nah, itu pemahaman sama dengan iblis ada di mana-mana. Pokoknya ada tanpa gelap, ada di kan tanpa terang saja ada iblis. Sekarang mau tanya, mana lebih menakutkan melihat iblis di waktu terang dengan melihat iblis di waktu gelap? Kalau gelap pasti tidak jelas toh. Tapi kalau dia terang, oh kantara semua sampai dia DP ulat-ulat keluar dari kepala juga kantara. Oke, ya. Nah, kemudian kalau iblis punya target itu, targetnya siapa? Targetnya adalah orang-orang pilihan. Matius 24 ayat 24 gampang kita ingat karena 24. Kita baca, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara, ini kalau kita mengingatin perkataan ini bukan yang kerucu-kerucu, ya. Itu gampang sekali, tapi sasarannya adalah orang-orang pilihan. Menyesatkan. Beda lagi ini, ya. Jadi makanya ketika kita mendengar bahwa ada orang-orang pilihan yang sudah mulai aneh-aneh, dia punya pemahaman terhadap firman. Nah, ini kalau sampai itu berhasil, berarti kalau orang pilihan dia pasti ada anak buah. Tangkap dia punya kepala, dapat semua dia punya anak buah. Robah dia punya doktrin, berubah semua dia punya doktrin pada anak buah. Robah dia punya pemahaman juga. Jadi semuanya akan ingin mengikutinya. Jadi kita melihat di sini orang-orang pilihan menjadi target. Walaupun kita tapi juga kita perlu tahu bahwa sebenarnya bukan cuma orang pilihan. Kalau boleh, berarti mereka lebih sulit. Tapi kalau sekali tembus dapat semua. Ya, makanya katakan sekiranya mungkin. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat yang lain dalam Alkitab, kita menemukan bahwa pada akhir zaman akan terjadi pemurtatan besar-besaran dengan banyak bentuknya. Jadi kalau kita pahami ini, kita mengerti bahwa iblis punya target sasaran, oknum. Nah, dan untuk menjatuhkan oknum ini, untuk mendapatkan oknum ini, segala macam cara dan berbagai cara. Tidak selamanya malapetaka celaka dalam bentuk satu kejadian, tapi juga banyak cara. Ada yang dihancurkan dari segi kesehatan, ada yang dihancurkan dari segi pemahaman, ada yang dihancurkan dari segi uang, ada yang dihancurkan dari segi rumah tangga dan lain sebagainya. Pokoknya banyak cara, ya. Dia tidak pernah kehabisan cara dan selalu cari kesempatan. Kalau kata selalu cari, berarti dia aktif, tidak tinggal diam. Nah, sekarang 3 yang berikut. Target iblis seturut hitungan waktu di dunia. Kenapa? Karena iblis itu beroperasi di dunia, bukan di planet lain.
di dunia ini dan sasarannya adalah manusia, bukan makhluk atau hewan ataupun makhluk yang lain. Sasarannya manusia, yang ada hubungannya dengan keterkaitan dengan manusia itu juga menjadi sasarannya, karena apabila itu dihancurkan, manusia juga mudah patah dan mudah dihancurkan. Ya, makanya kita perhatikan waktu serangan iblis kepada Ayub apa dulu? Ya, bukan pribadinya Ayub dulu. Ya, bukan bisul-bisul dulu. Ya, tapi pada saat ada serangannya kepada anak-anaknya, harta bendanya, kehormatannya, reputasinya, semua dihancurkan. Terakhir, sebelum berakhir kepada tubuhnya, apa? Rumah tangga. Istrinya menghujat Ayub, menyuruh Ayub supaya menghujat Allah supaya dia mati, dikutuk Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini, segala yang terkait, yang dimiliki dan dikelola oleh manusia itu yang ada hubungannya dengan pergerakan hidup manusia itu, ya. Jadi begini, cara iblis bekerja seturut situasi, kondisi, keberadaan yang ada di dunia, mulai pribadi, rumah tangga, keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi tergantung struktur yang ada di dalam daerah maupun juga kondisi yang ada di dalam tiap-tiap tempat. Ya, jadi makanya jangan saudara kita jadi bingung ketika kita mungkin kalau sekarang sudah lebih gampang karena ada medsos, jadi kita bisa lihat tayangan-tayangan kita. Loh, kenapa kalau iblisnya itu adalah kepercayaan dari satu daerah, kok dia modelnya ya iblis cerita mistik di China, iblisnya model China. Nah, ada biasa nonton kan, udah pakai ini itu, udah begini ya di film kan begitu. Nah, aneh kan? Bagiannya juga pakaian apa? Ya pakaian Chinese. Nah, begitu kita sampai kepada daerah tertentu, ya iblisnya model itu juga. Nah, begitu kita sampai di Eropa, iblisnya juga model Eropa, vampire, Dracula. Kita kan tidak, yang kita kenal Dracula itu kan di Eropa, cerita-cerita mistik Eropa kan. Nah, jadi kita melihat di sini memang seperti itu supaya setiap daerah, setiap bangsa dan suku bangsa dapat tahu ini itu iblis. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi dia begitu rapi bekerja, begitu tersusun dan begitu rupa, dia bisa masuk sesuai dengan situasi, kondisi, dan strata kehidupan yang ada di dalam setiap suku, bangsa, dan bahasa. Nah, juga di dalam termasuk hitungan waktu. Kenapa? Karena dia beroperasi di dunia, jadi dia juga target operasinya juga dibatasi, karena dengan kata tadi waktunya sudah singkat, jadi dia juga ada bekerja dalam ruang waktu itu. Nah, jadi iblis bekerja sesuai dengan situasi kondisi yang menjadi targetnya, termasuk hitungan waktu di dunia. Apa hitungan waktu di dunia? Detik, menit, jam, hari, ya, kemudian menjadi 1 minggu, 30 atau 31 hari menjadi 1 bulan, 360 dan 365 hari menjadi 1 tahun, 100 tahun menjadi 1 abad, dan seterusnya. Ya, sama. Kita sekarang sudah masuk bulan Oktober, ya kan? Jadi ada hitungan. Jadi dihitung sesuai dengan tanggal yang mana yang dipakai. Oke, makanya kita melihat ya kondisi seperti ini. Ya, jadi iblis bekerja super cepat karena waktunya dipersingkat. Kenapa Tuhan mempersingkat? Nah, ini yang perlu kita tahu. Kenapa Tuhan mempersingkat waktu untuk iblis?
Matius 24 dan 22, makanya kita orang-orang tidak perlu menjadi angkuh sombong dengan kesombongan rohani. Kenapa? Karena dikatakan begini, ayat 22, ayat Matius 24. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Saudara, mari kita renungkan. Ini hampir akhir tahun kan? Biasanya kalau akhir tahun itu banyak janji-janji kepada Tuhan. Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh nanti tahun depan. Kenapa mesti tunggu tahun depan, tidak sekarang? Iya kan? Ya, Tuhan, kita perbaharui, kita punya komitmen, kita punya komitmen so tercemar. Saudara, kenapa? Itu menandakan bahwa dalam jangankan 1 tahun, 1 hari saja mau hidup benar di mata Tuhan, menyenangkan mata Tuhan, pergumulan, menyenangkan hati Tuhan, itu pergumulan. Jadi kalau kita tidak mau bergumul, ya habis kita. Makanya dikatakan, kalau tidak dipersingkat, segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Termasuk orang pilihan itu pasti jatuh. Ini jadi sangat jelas. Makanya dipersingkat, karena orang manusia ini tidak bisa tahan lama hidup tanpa berbuat dosa. Nah ini, ya, hitung-hitung saja 1 hari. Itu yang basar-basar. Dalam 1 hari apakah pernah kita tidak berdusta? Mulai dari bohong-bohong yang kita tidak anggap bohong, karena itu cuma bicara saja, ya kan? Nah, jadi itu sebabnya dipersingkat. Makanya bersyukur, Tuhan sangat memperhitungkan. Ini kalau tidak dikasih capat, iblis dihukum, habis semua ada orang ini. Nah, makanya karena sudah semakin singkat, olehnya dia kerja super cepat. Jadi terbukti lagi, iblis adalah pemakai terbaik dalam hal waktu. Nah, kita biarkan diri kita, aduh puji Tuhan, ulang tahun lagi. Ulang tahun itu usia sudah sesuai dengan apa yang sudah dicapai, atau semakin tua semakin tidak bisa, saudara, tidak bisa. Ini masalahnya. Nah, ini kita perlu pahami. Berikut, ya, Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan 1 rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi waktu untuk iblis itu dikurung so dekat sekali. Makanya dia merajalela. Terus pertanyaannya, jadi kalau sebenarnya ini tidak sulit ya. Ini sangat jelas, tidak usah tunggu mimpi-mimpi. Ya, kenapa? Ini sama dengan keadaan hidup manusia hari-hari yang bekerja pakai target, kecuali manusia yang hidup tanpa target dan sasaran. Itu adalah orang-orang yang hanya menjalani rutinitas. Nah, kita tahu semua bagian-bagian yang ada keterkaitan dengan target, antara kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, instansi, dan lain sebagainya. Itu ada yang namanya tutup buku, pertanggungjawaban, ya. Dan di situ ada evaluasi, apakah dalam tahun ini target sudah tercapai atau tidak. Orang yang mengerti tentang ilmu perusahaan ini, walaupun juga bukan ilmu perusahaan yang dia tahu ini, mengerti, ya. Itu sebabnya ada yang namanya annual meeting bagi setiap usaha-usaha, kantor-kantor dan lain sebagainya. Juga kami ada yang namanya Rakernas. Apa itu Rakernas? Rapat kerja nasional. Apa yang akan diadakan secara nasional dalam per tahun, dan apa yang sudah tercapai dan lain sebagainya. Nah, jadi akhir tahun itu adalah kesempatan untuk
untuk mengejar ketetapan waktu yang akan berakhir untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan. Nah, orang bank biasa datang ke kantor GPPS di sana oleh karena urusan-urusan minta rekening koran dan lain sebagainya untuk rekening-rekening yang ada, rekening gereja yang ada. Nah, kemudian kadang-kala babuju, oh, kalau boleh ikut ini, kenapa? Karena mereka sales ini dikasih target. Dikasih target bulan ini harus sekian. Bulan ini harus sekian. Dan dia harus kejar, cari nasabah, cari dana sampai mencapai itu, selesai dia dapat nilai yang baik. Kalau ini tidak tercapai, maka dia tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Dan bisa-bisa itu tidak baik bagi kedudukannya. Jadi semua, ya, apa saja. Cuma kita ini kadang-kadang terlalu santai, tidak ada target, ya, tidak ada target. Ya, makanya kadang-kadang, mana itu calon? Belum. Kenapa? Aduh, so expire lagi. So kadaluarsa. Kenapa? Karena tidak ada target. Nah, baru yang paling bahaya itu orang rohani, karena pakai bahasa rohani. Ya, kita menyerah kepada Tuhan. Kalau Tuhan somok, lah, nggak bisa so tua, so tabengkok lagi, tuh bongkok lagi, tuh itu punggung. Orang kalau so bongkok punggung itu tanda so lebih tua. Nanti kalau semakin tua semakin kecil dia, semakin kecil. Tidak usah jadi tuyul, dia kecil sendiri. Iya, itu orang kalau so tua begitu. Ya, makanya kita lihat kenapa jadi kecil ngana. Iya, itu berarti so dekat. Ya. Jadi tidak bisa, saudara. Jadi kita sudah tahu ini, ya. Apa namanya target, dan itu perhitungan adalah yang harus dikejar, harus tercapai sebelum tutup tahun. Nah, jadi tidak heran. Ini saya sudah katakan tadi, kalau kita baca Alkitab, cara kerja iblis di bumi, di dunia sama dengan kegiatan manusia di dunia juga. Sama, dia juga punya target untuk dicapai karena waktu ini. Ini kalau tahun selesai, aduh, so lebih singkat lagi kita punya waktu. Tahun lagi so lebih singkat. Iblis punya waktu. Makanya tidak heran menjelang akhir tahun itu terjadi hal-hal yang tidak diduga daripada pekerjaan kuasa si jahat. Demikian juga halnya dengan awal tahun. Awal tahun itu adalah luar biasa sama. Itu awal untuk memulai suatu target. Ya. Jadi tidak usah kita terlalu mistik bilang ini pesan Tuhan begini, nanti tahun 2001 begini, akhir tahun 2000. Nah, ini kita sudah jelas kok. Ini memang cara kerjanya seperti itu. Makanya umumnya terjadi pada menjelang akhir dan pada saat memulai tahun. Saudara renungkan saja peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Ya, itu apa? Tidak usah terlalu jauh. Kecelakaan pesawat yang terjadi secara besar-besaran, secara hebat, yang di negeri kita. Itu di saat-saat seperti itu. Jadi kita tidak mengatakan ini tahyul, bukan. Tetapi kalau kita mencermati, nah kita akan menemukan seperti ini. Nah, oleh karena itulah apa yang menjadi sikap dan langkah iman kita. Yang pertama, waspada atas segala bentuk tipu muslihat iblis. Sebenarnya yang kita hadapi ini cuma tipu muslihatnya. Tapi begitu kejebak, kena makan, dia punya tipu muslihat. Di dalam tipu muslihat itu ada bahaya, ada celaka, ada kebinasaan di dalam tipu muslihat itu. Nah, kita harus waspadai segala bentuk tipu muslihatnya
dengan cara bagaimana mohon Roh Kudus memberikan hikmat untuk dapat menemukan tipu muslihat iblis dalam setiap realitas hidup yang dihadapi. Nah, ini yang kita ceroboh. Ini yang kita kadang-kala tidak pernah berdoa untuk itu. Hikmat itu sangat penting. Ini kalau saya bicara begini, bisa jadi hal begini nih. Ini kalau saya begini, ini bisa. Ini kalau begini nih. Jadi kita harus tahu realitas yang kita hadapi itu. Kenapa? Karena di balik segala sesuatu ada dua hal. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebajikan, berarti ada Tuhan hadir di setiap realitas. Tapi ada juga iblis untuk memakai realitas itu untuk menerobos kita. Ya kan? Dan menerobos kita yang paling gampang, hal yang jalur alamiah. Hal yang lumrah. Contoh sederhana, orang maki kita dengan kata-kata kotor. Apa yang terjadi? Ya jelas kita akan sakit hati, kita akan marah, kita paling tidak tersinggung. Dan itu kan lumrah, itu alamiah. Nah, tapi kalau itu karena kita tahu itu alamiah, itu wajar, bahwa kita harus marah dan lain sebagainya, maka meledaklah kemarahan itu. Dan bukan cuma kemarahan, tetapi bisa saja pertengkaran, bisa saja kepada perkelahian dan lain. Nah, ini hikmat ini harus kita miliki, bahwa ini habis ini bisa jadi begini, bisa jadi bukan berpikiran negatif. Ada orang juga dia pikirnya terlalu jauh dan semua yang negatif, bukan. Kemungkinan yang bisa terjadi secara alamiah dan juga yang bisa terjadi tanpa ada pemikiran-pemikiran negatif, bukan. Ini kalau begini bisa jadi begini, ini kalau begini bisa jadi begini. Itu kita butuhkan itu. Menemukan. Jadi kita bisa menemukan, oh ini. Aduh, ini iblis bekerja. Kenapa? Nanti kita baca satu ayat luar biasa, ya. Nah, kalau kita sudah temukan itu, jangan beri kesempatan. Ya, jangan beri kesempatan. Artinya jangan buka celah, jangan beri pintu masuk. Dan pintu masuk itu gerbangnya di proses alamiah. Nah, yang berikut adalah mohon perlindungan dari segala sesuatu, perlindungan Tuhan dari segala sesuatu yang bukan datangnya dari Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini, mohon perlindungan berarti kita berdoa. Saya bukan meremehkan doa kemudian menaruhnya di bagian keempat. Bukan. Tapi ada orang cuma tahu berdoa. Usir-usir iblis, padahal dia sendiri iblis. Ya, ini bukan. Jadi kita harus tahu, kita lihat dulu, baca dulu, antisipasi dulu. Kita tetap berdoa untuk perlindungan Tuhan, supaya segala sesuatu yang bukan datangnya dari Tuhan itu tidak menembus kita. Ya, makanya supaya tidak tembus, jangan buka pintu, jangan buka celah. Ya, ini. Nah, sehingga kita tetap terpelihara, aman, sejahtera di dalam anugerah Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga kita tidak perlu menjadi bingung. Nah, olehnya dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 11 berkata begini, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saya lebih senang terjemahan lama. Terjemahan lama berkata begini, supaya jangan kita dikalahkan oleh daya iblis, karena kita mengetahui muslihatnya, kita mengetahui jebakannya. Yang kita hadapi memang manusia, ya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita lewat Rasul Paulus dalam Efesus 6, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Nah, kenapa harus, kalau saya renungkan ini, oh berarti Efesus itu pada saat itu jemaat belum menangkap lebih dalam bahwa realitas-realitas yang kita hadapi secara real ini, menghadapi manusia ini, ternyata itu bukan. Tapi kenyataannya memang sesama manusia. Tetapi Tuhan mengingatkan, yang kita lawan itu bukan manusianya, ya, bukan fisiknya, dagingnya, tapi roh-roh jahat di udara, ya, roh-roh jahat di udara. Nah, ini yang perlu kita pahami. Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Kita mulai dari yang bawah, roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini, ya kalau mungkin dalam tatanan struktur kerajaan iblis ini yang kerucu-kerucu ini, yang ya, tapi ini pengganggu sekali karena terlalu banyak. Terus ada DP penghulu, ya, ada DP penguasa, ada DP pemerintah. Bukan pemerintah instansi, bukan. Ini pemerintah dalam keadaan kerajaan gelap. Nah, baru DP bos paling atas, itu Lucifer. Ya, jadi ada strata daripada hierarki, daripada kekuatan si jahat ini, seperti itu rapinya masing-masing dengan tugasnya. Jadi kalau kita menghadap, kita harus hati-hati. Ya, makanya kita perlu mendapatkan hikmat untuk menemukan jebakan-jebakan yang ada di dalam. Karena yang dia lempar itu hanya tipu muslihat. Tapi baru tipu muslihat sudah terjebak. Itulah jebakan, namanya kita tidak tahu. Namanya juga tipu muslihat, kita tidak tahu. Makanya kan saya selalu pernah bilang, kalau si A menipu si B, berarti siapa pintar, siapa bodoh, ya kan? Sehingga bisa kena tipu muslihat. Nah inilah yang perlu kita pahami, supaya di dalam kita menjalani kehidupan kita, baik hari-hari maupun menjelang akhir tahun dan awal tahun, kita waspada. Ya, kita waspada, kita jaga. Kalau boleh saya ambil firman Tuhan berkata, jagalah hatimu lebih daripada segala sesuatu yang perlu dipelihara. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita lakukan, supaya di dalam kita menjalani kehidupan kita, selalu kita jaga, tidak ada tempat bagi si jahat. Bentengi, minta Tuhan membentengi. Ya, mungkin kalau istilah umum kita sudah memahami apa itu peperangan rohani. Tapi kadang-kala orang peperangan rohani juga aneh, dia usir-usir iblis, dia sendiri iblis. Nah, tanpa disadari. Jadi ini sangat berbahaya. Maka olehnya kita perlu memahami dulu secara gamblang apa yang firman Allah katakan. Seperti inilah, sehingga kita tidak akan bingung kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Dan kita bisa jaga hati, ya, jaga hati kita. Ya, saya kira ini cukup untuk kita semua, dan kita akan sama-sama berdoa dan juga mempersiapkan diri kita untuk perjamuan yang kudus. Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu.
Kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyelamatkan kami dan sudah menebus kami dengan darah Yesus Kristus yang kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darah yang tertumpah di atas kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus sudah selalu menuntun kami dan menjadi penolong untuk kami boleh menjalani hidup kami, untuk selalu boleh hidup yang berkemenangan. Hari ini kami telah belajar firman Tuhan. Kami mau selalu menjaga akal hati kami, hidup kami, untuk tetap waspada daripada segala perkara, segala pekerjaan kuasa si jahat. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, dan saatnya kami akan bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Mari Tuhan, Engkau bekerja dan Engkau memberkati kami, dan Engkau kuduskan keberadaan kami, agar ini tidak hanya sekedar upacara, tetapi sungguh kami bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, masing-masing akan mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Silakan saudara mempersiapkan roti dan anggur. Bagi saudara yang ada di rumah sudah memiliki roti dan anggur, silakan bersiap-siap. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari mempersiapkan keberadaan kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan akan menuntun kita mempersiapkan diri. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati saudara, dan kita sama-sama akan bersekutu dalam perjamuan kudus. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Maka yang percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kepada diri. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Ralamatakan namanya ralam. Oh ya ralamatakan namanya mas. Alamaya ralamatakan namanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan penolong bagi kami dan sudah menuntun kami berjalan menurut kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami, dan dengan bersekutu dalam perjamuan kudus ini kami boleh menyatu dengan Engkau dengan kami Tuhan, dan kami boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami percaya berkat Allah turun atas kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Baik ya Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan sudah melawat mereka, dan Tuhan sudah menyembuhkan, menguatkan, menghiburkan, meneguhkan, dan semuanya berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, dan biarlah dengan pertolongan kemurahan pengasihan Tuhan, mari Tuhan membentengi seluruh jemaat GBBS Palu dimanapun mereka berada. Amen. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, karena kami telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada satupun kuasa si jahat yang boleh menembus, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, dan segala yang telah Tuhan berikan bagi kami. Amen. Semua dilindungi dan dibentengi dengan benteng-benteng api dari sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang sudah beribadah dan sudah melayani, dan juga yang ada di rumah semuanya. Tuhan berkati, Tuhan lawat semuanya. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa negara kami, pemerintah kami, presiden dan wakilnya, dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun-dusun seluruh negeri ini. Tuhan memberkati. Tuhan akan bagi petugas kesehatan yang saat ini sedang menangani dalam tugas menangani COVID-19 ini, semuanya Tuhan peliharakan, Tuhan lindungi daripada segala virus ini. Tolong juga semua yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan semuanya. Terima kasih Bapa. Mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu juga untuk kota Palu, untuk Sulawesi Tengah, agar Tuhan Engkau membersihkan akan daerah lokasi ini dari segala bentuk virus apapun, termasuk COVID-19 ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam berinteraksi sehari-hari. Bentengi kami senantiasa Tuhan. Tidak ada satupun yang bukan daripada Tuhan.
menerobos. Biarlah Tuhan menghancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dan membuat berhasil segala yang kita kerjakan, dengan memberikan kita roh hikmat, akal budi, hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan terimalah berkat ini. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.